Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Oke guys, balik lagi dengan pembahasan One Piece di sini. Oke, konten kali ini kita bakal diskusi santai aja, khususnya mengenai karya Oda Sensei nih yang selalu kita ikuti sampai saat ini. Oke, wait, sebelumnya kita pause dulu pastinya dong, karena hingga detik ini serial manga One Piece telah menghasilkan volume ke-100 guys. What? Yap, 100? Yeay. Oke, back to point again. Hari ini Iris mau bahas apa sih? Jadi karena animenya baru muncul kemarin dan Yamato guys sukses di mencuri perhatian penggemar One Piece sampai akhirnya teori yang udah sempet ramai kini kembali diperbincangkan nih, yaitu adanya kemungkinan SHP Crew saat ini bakal ketambahan satu orang lagi. Ya, Yamato. So, itu sih yang bakal aku bahas. Aku di sini sih nggak bermaksud untuk menguji kelayakannya ya. Oh, siapakah aku? Melainkan ya cuma menjabarkan aja hit and miss alias adanya kemungkinan yang bisa menguatkan maupun ya melemahkan. Jadi pas nanti aku udah jabarin semua, aku bakal nyerahin keputusannya ini ke kalian. Oke. Langsung aja deh kita mulai ke pembahasannya. Let's go. Oke, kita mulai dari bagian hitnya dulu kali ya. Ada beberapa alasan nih yang bisa menguatkan Yamato untuk bisa berlayar dengan Luffy dan kawan-kawan. Apa saja kayak itu? Ayo kita ungkap satu persatu guys. Pertama, Yamato itu sejak awal udah dikasih tahu tentang interaksinya dengan Ace. Malahan keduanya ini sempat bertarung serta mengakui kekuatan masing-masing. Terus setelah bertarung mereka pun kayak saling bertukar obrolan kan. Mulai dari Yamato yang curhat soal kehidupannya di Wano sebagai anak dari Kaido, sampai Ace yang sangat bangga dengan adiknya, Luffy. Nah, pembicaraan mereka ini ya terus berlanjut sampai akhirnya Yamato bisa kagum sama sosok Ace. Dan ini tentu berpengaruh besar dalam clue kalau Yamato ini bakal bisa join nih di SHP Crew. Luffy pasti senang banget lah memiliki sosok nakama yang sama-sama menghormati Ace meskipun Ace itu udah nggak ada ya kan. Yang makin memperkuatnya lagi nih, Yamato itu udah menghormati sosok Ace. Dan dia merasakan sensasi yang sama ketika pertama kali bertemu Luffy. Dia mengatakan kalau Luffy ini orang yang kuat. Terus belum mengeluarkan semua kekuatannya pula. Sosok Luffy yang dia lihat hari itu seolah mengingatkannya dengan Ace guys. Nah, bukan nggak mungkin kalau Yamato tuh bakal menaruh rasa kepercayaan yang sama kepada Luffy, sehingga memilih membantu Luffy untuk mencapai tujuannya guys. Dan bukan hanya sekedar mengalahkan Kaido aja, tapi juga menjadi Raja Bajak Laut. Oke, kemudian hit yang kedua nih, yaitu bagaimana Luffy dan Yamato tuh bisa langsung akrab meskipun mereka tuh baru pertama kali ketemu lah istilahnya. Karena menurut aku ya baik Luffy ataupun Yamato, keduanya nih sifatnya agak mirip-mirip lah. Mulai dari sama-sama ceroboh, terus ngomong seenaknya sendiri, terus punya keinginan yang bebas, dan sampai proses makan buah iblisnya pun sama keduanya. Ya karena lapar doang gitu. Jadi bisa dibilang kalau Yamato ini Luffy versi cewek sih. Karena sifat mereka tuh gak jauh beda guys. Jelas kita gak bakal lupa dong gimana keduanya itu bisa langsung kompak banget waktu denger pidato Kaido. Ditambah keduanya tuh kayak seolah bisa bekerja sama di situasi genting sekalipun. Dan this is something special. Rasanya kayak Yamato tuh udah jadi bagian dari kru Mugiwara ya kan. Hit selanjutnya nih yang bisa menguatkan Yamato gabung ke SHP Crew adalah, ya sempat kita singgung tadi juga sih, Yamato ini adalah salah satu karakter yang punya jiwa dan keinginan yang sangat bebas. Wajar sih mengingat dia kan selalu dikurung sebegitunya ya kan sama ayahanda tercinta itu. Lebih jelasnya lagi, Yamato secara terang-terangan guys menyebut kalau dia tuh ingin mengalami petualangan yang bebas dengan mengarungi lautan. Dan dia sangat mengagumi itu catatan-catatan yang ditinggalkan oleh Kozuki Oden, sehingga membuatnya membulatkan tekad demi mencapai semua yang dia udah baca. Sampai-sampai dia sempat tuh menyinggung mengenai Will of D juga guys. Melihat gimana antusiasnya si Yamato mengenai lautan kan, ini bisa jadi petunjuk kalau Yamato bisa semakin dekat dengan impiannya ini. Dan salah satu cara mewujudkan impiannya tersebut yaitu dengan mengikuti perjalanannya bersama Our Baka Sencho. Yes, masuk akal sih. Dan hit yang terakhir, ini sebenarnya kayak cocokologi aja sih. Jadi kalian bisa anggap serius ya ndak apa-apa, nggak dianggap serius juga ya monggo ae ngono loh. Kalian sadar gak guys? Ada pola unik loh dari SHP Crew tiap kali mereka ini merekrut nakama perempuan. What? Pola itu adalah mereka sebelumnya itu pasti punya hubungan erat dengan musuh yang dihadapi. Ya enggak?
Kita bisa lihat dari Nami yang sebelumnya ada di bawah kekuasaan Arlong, atau Nico Robin lah, yang juga awalnya itu adalah bawahan Crocodile kan. Udah dijelasin dari awal kalau Yamato adalah anak dari Kaido, yang secara otomatis guys, dia ini ada hubungan erat dengan musuh yang dihadapi Luffy saat ini dong. Nah, dari pola ini aja udah terlihat, nggak menutup kemungkinan sih Oda Sensei itu telah memberikan kita clue dari sini. Wow, ya. Oke, itu tadi semua hit yang bisa aku jabarkan yang bisa terbilang menguatkanlah kemungkinan Yamato ini bisa join di SHP Crew. Sekarang kita ke bagian miss-nya nih, yaitu bagian yang melemahkan. Oke, satu hal yang mungkin bisa dibilang agak sepele tapi ini cukup mengganggu guys. Semisal Yamato beneran join di SHP Crew, peran dia itu apa? Coba kalian ikut mikir. Kita nggak bilang kalau Yamato itu nggak berguna gitu, nggak gitu. Cuma kalau boleh jujur ya kan, bajak laut Mugiwara saat ini tuh udah ideal banget ya sih. Proporsinya tuh udah oke lah kalau bisa dibilang tuh. Agak sulit membayangkan alasan mereka itu perlu merekrut sosok seperti Yamato. Aku sama sekali nggak melihat adanya kepingan puzzle yang bisa selesai sih andai Yamato beneran join gitu. Kepingan puzzle yang aku maksud itu kayak kehadiran dia gitu. Emang punya pengaruh besar dalam perjalanan selanjutnya. Contoh simpelnya aja deh, bisa kita lihat gimana proses Oden bisa ikut bersama Roger. Ya, itu kan karena kemampuan Oden yang bisa membaca dan menulis poneglyph, sehingga perjalanan Roger pun udah jadi lebih lengkap lah. Sayangnya aku nggak ngeliat gitu, hal yang serupa ada pada Yamato. Navigator ada, koki, teknisi, juru kemudi, dokter, sampai orang yang bisa baca poneglyph pun ada. Lengkap toh? Lah terus Yamato harus piye? Jadi istrinya Luffy. Aduh, oke mungkin kalian bakal punya pendapat sih kalau Yamato kan kuat, ya jelas dia bakal menambah kekuatan bajak laut Mugiwara. Ini nggak salah sih, tapi kalian nggak boleh lupa dong, secara peta kekuatan pun menurutku baru aja menambah amunisi yang nggak kalah mengerikan loh guys. Ya, Jinbe sang kesatria lautan. Dan ini kita belum ngomongin gimana Robin udah power up, terus ada Nami yang baru aja dapat Zeus, Zoro yang ketahuan punya Houshoku Haki, sampai kekuatan api Sanji yang kemungkinan nih menyimpan potensi yang lebih besar guys. Malahan nih aku pernah membaca pendapat yang terbilang gila sih, dimana Karibo malah lebih berpotensi jadi next nakama guys. Karena dia ini bener-bener melengkapi puzzle secara tipe kekuatan. Karena hanya pemakan buah iblis tipe Logia aja nih yang belum dimiliki oleh bajak laut Mugiwara. Ini yang paling gila sih. Atau ada juga nih pola permainan angka dengan nama buah iblis yang malahan Mr. K pernah bahas nih bahwa Kinemon bisa melengkapi pola tersebut. Jadi adanya kejanggalan itu guys yang membuatku berpikir kalau belum ada urgensi penting yang membuat Yamato bisa jadi nakama selanjutnya. Mungkin sih bisa menambah daftar trio selain trio monster, trio lawak, trio penakut. Bisa sih ada tambahan trio Haki Raja. Anda Yamato bener-bener bisa join. Meskipun aku juga merasa sih kalau Luffy nggak bakal memikirkan hal kayak gitu juga sih. Toh juga semisal orang itu unik lagi menarik, gampang-gampang aja buat Luffy ngajaknya. Kuy, ikut gabung. Kedua, alasan yang membuat Yamato malah nggak bisa join adalah ya adanya tugas yang sebenarnya jauh lebih penting guys bagi Yamato, yaitu membantu membereskan Wano. Kenapa harus Yamato? Guys, jangan lupakan tekad Yamato yang selalu merasa dirinya adalah seorang Kozuki Oden. Nah, selain berkelana di lautan, ada lagi warisan yang gak boleh dilupakan, yaitu membuat Wano kembali menjadi negeri yang indah dan damai. Seandainya Yamato benar-benar mewarisi tekad Oden, tentu dong prioritas yang perlu diselesaikan juga misalnya membuat negeri Wano itu bebas serta ya menjaga sampai benar-benar aman. Jadi andai Kaido nanti telah dikalahkan nih, bukan gak mungkin sih kalau Yamato bisa berubah pikiran soal lautan. Melainkan bisa aja dia memutuskan untuk membantu membereskan Wano dan membuat Wano terbuka dengan dunia luar. Bisa toh? Ya let's see aja apapun yang terjadi sih. Dan kita masuk nih ke miss yang terakhir, yaitu terkait dengan buah iblis Yamato. Ya, setelah awalnya sempat menjadi teka-teki nih, akhirnya terungkap guys kalau buah iblis Yamato adalah Inu-Inu no Mi model Oguchi no Makami. Ya, kalau kita selidiki soal nama Oguchi no Makami di Mbah Google sih, kita bakalan banyak mendapat informasi guys bahwa itu merupakan serigala yang telah menjadi legenda. Dimana dalam kepercayaan orang sana tuh, Oguchi no Makami itu merupakan sosok serigala legenda yang dikenal menjadi penjaga tempat suci seperti kuil dan juga pelindung gunung.
Nah, yang janggal bagi aku nih di legenda Oguchi no Makami, legenda itu kan begitu kental ya kan, menggambarkan setentang serigala yang menjadi pelindung dan penjaga. Otomatis terlintas dong di pikiran, apakah ini menjadi kode? Kalau bisa aja takdir Yamato memang untuk menjaga negeri Wano. Ya kan? Wow, sebisal bener nih. Maka harapan Yamato untuk bisa pergi bersama Luffy dan kawan-kawan ya bisa sirna gitu aja. Oke guys, mungkin itu dulu kali ya pembahasan kita hari ini. Dibandingkan teori, ini memang lebih cocok disebut sebagai kumpulan informasi sih. Nah, tugas kalian lah yang menyimpulkan gimana. Atau kalian punya clue yang lebih pro atau kontra? Ya, monggo aja sih, tinggal didiskusikan di kolom komentar loh. Yang jelas buat aku ya, sebenarnya ada keyakinan cukup besar sih Yamato bisa join. But this is One Piece. Apa yang udah kita prediksi malah bisa meleset gitu aja oleh kelanjutan yang dibuat udah sensi sih. Ya udahlah, kita terima aja nanti. Oke, jadi gitu aja dulu. Sampai ketemu di pembahasan menarik lainnya nih guys. So, see you again next time. Adios, Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.